Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel cerita horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari akun Twitternya @tesiprayogo1. Sebuah kisah yang berjudul Marissa. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Sumpah, ini cerita masih sangat-sangat membuat kita merinding sampai sekarang. Karena jujur, ini pengalaman pertama kita, jadi kaget saja. Kok bisa kita dapat pengalaman kayak gini? Langsung saja ke ceritanya. Jadi kemarin Jumat kita dapat email masuk tidak ada subjek, tapi di situ tertulis kalau cerita ini dari Marissa, Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengahnya di mana juga tidak disebutkan. Aku iseng baca ceritanya. Ternyata ceritanya cukup ironis. Tapi berhubung saat ini aku lagi capek banget karena banyak kegiatan. Jadi ceritanya aku oper ke Jeb. Kalian paham kan jika cerita yang masuk ke kita harus diprospek dulu sebelum ditulis. Maka dari itu aku putuskan biar Jack saja yang meng-cross check cerita ini dengan menghubungi narasumber melalui nomor telepon yang tercantum. Jeb setuju dan oke lah. Sekarang kita masuk ke ceritanya. Setelah kita serah terima baru saja menghubungi narasumber Sabtu paginya. Kebetulan dia free. Hari itu Jeb cerita dia mau menghubungi narasumber. Awalnya baik, chat WA. Tapi ketika Jeb izin untuk video call, narasumber menolak dan meminta balik kolom biasa saja. Alasannya narasumber tidak pede dengan orang yang tidak dikenal. Oke lah, Jeb memaklumi, apalagi narasumber perempuan dan Jeb laki-laki. Jadi wajar tidak ada yang aneh. Selama Jeb melakukan panggilan dengan narasumber dan semua berjalan baik-baik saja. Sekarang aku ajak kalian ke cerita yang disampaikan narasumber. Baik kalau dengan Jeb. Awalnya dia memperkenalkan dirinya dengan nama Marissa dan asalnya dari Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah. Jeb berusaha mengulik tempat Jawa Tengahnya itu di mana. Tapi Marissa tetap kekeh tidak mau bilang. Jadi Jeb pun tidak bisa berbuat banyak dan mengikuti alurnya. Mariska, bye. Selama kita konfirmasi cerita dengan narasumber selalu baik bicall. Jadi baru kali ini baik call dengan narasumber. Jadi kita tidak bisa mendeskripsikan seperti apa sosok Mariska ini. Yang biasa Jack sampaikan, suara Mariska ini sangat lembut sekali. Bahkan sampai ada satu kata Jeb harus bertanya berkali-kali agar Marissa bisa memperkeras suaranya. Di sini Marissa menceritakan tentang seseorang yang bernama Piana. Mariska bilang bahwa Piana ini adalah teman baiknya sejak duduk di bangku SMA. Gimana ceritanya Piana meninggal di tahun 2019 silam. Jasadnya dibuang ke kebun cabai milik orang tuanya sendiri. Piana ditemukan dengan luka tusuk di bagian dada yang sampai robek. Paru-parunya, mohon maaf, vaginanya robek sampai ke dubur. Besar kemungkinan Piana dilecehkan, diperkosa hingga dibunuh. Saat meninggal usia Piana baru menginjak 20 tahun. Aku minta kalian ingat-ingat parti ini baik-baik menurut penuturan Marissa kepada Jeb. Piana ini sebelum ditemukan meninggal, dia sempat terlihat pergi dengan pacarnya. Sebut saja namanya Anthony. Orang tua Piana tidak pernah menaruh perasaan apa-apa ketika Piana izin pergi. Marissa juga bilang, Piana ini tipe anak yang sedikit bandel dan susah diatur. Meski begitu, Piana ini termasuk anak yang pintar di sekolah dan senang menolong orang yang kesusahan. Hingga kematiannya itu banyak menyisakan duka di hati keluarga, teman-temannya, dan orang-orang yang pernah dia tolong. Selain itu, Piana terkenal anak paling cantik di daerahnya. Setelah Piana menerima izin kepada orang tuanya untuk pergi bersama Anthony ke tempat ulang tahun temannya. Berangkatlah Piana dan Anthony dengan naik sepeda motor. Sekitar pukul 5 sore, orang tua Piana sempat bilang, jam 9 harus sudah sampai rumah. Dan Piana pun mengangguk dengan kata setuju. Tapi sejak saat itu orang tua Piana
tidak melihat lagi wajah anaknya, bahkan sejak pukul 9 malam sampai bertemu pagi. Esok harinya Bapak Piana yang menunggu di depan rumah tidak kunjung mendapati anaknya pulang ke rumah. Bisa dibayangkan jika anak perempuan kalian satu-satunya tidak ada di rumah dan tidak ada kabar. Bagaimana Mariska cerita jika Piana ini anak bontot dari 5 bersaudara dan dia perempuan satu-satunya. Sedangkan keempat kakaknya laki-laki semua. Bukan berarti dia dimanja karena anak satu-satunya. Justru didikan orang tua Piana bisa dibilang cukup ketat kepadanya. Keesokan harinya kakak pertama Piana dan bapaknya mencoba ke kantor polisi untuk membuat laporan. Piana tidak pulang ke rumahnya. Biasanya dia selalu pulang meski telat, tapi polisi menyuruh mereka untuk menunggu 1 kali 24 jam. Baru nanti mereka ditindak lanjut. Dengan sedikit perasaan kecewa, abang dan bapak Piana keluar dari kantor polisi. Lalu lanjut ke rumah Anthony. Barangkali Piana ada di sana. Tapi sesampainya mereka di rumah Anthony, ternyata Anthony juga tidak ada di rumah. Pikir abang Piana mereka sedang liburan di Bukit Bintang. Kenapa abang Piana bisa bilang begitu? Karena tidak sengaja abangnya pernah mendengar Piana telepon dengan Anthony bahwa dia akan ke sana ke pesta ulang tahun Bella, teman Piana yang rencananya diadakan di Bukit Bintang, dan meminta diantar Anthony untuk pergi ke sana. Mendengar hal itu, Bapak Piana sedikit bernapas lega dengan harapan semoga memang benar begitu adanya. Lalu mereka pun balik ke rumah. Jam berputar, tapi Piana masih belum saja pulang ke rumah. Sampai hari kedua, Piana masih belum memberi kabar apapun kepada keluarganya yang cemas menunggu kepulangannya. Bapaknya sudah tidak bisa menahan diri. Malam di hari kedua itu, bapaknya kembali ke kantor polisi untuk membuat laporan kedua kalinya. Karena ini sudah lebih dari 1 kali 24 jam, polisi pun setuju untuk membantu pencarian Piana. Yang mereka lakukan pertama kali adalah menghubungi rumah Anthony. Sesampainya mereka di rumah Anthony, mereka disambut dengan ibu Anthony. Mereka kaget karena ternyata Anthony sudah ada di rumah. Lantas kemana Piana? Saat diinterogasi, menurut keterangan Anthony, mereka memang pergi ke Bukit Bintang untuk datang ke perayaan ulang tahun Bella dan menginap semalam di sana. Lalu keesokan harinya Anthony dan Piana memutuskan untuk pulang. Tapi di tengah jalan, belum terlalu jauh dari Bukit Bintang, Piana malah minta turun. Katanya dia ada perlu ke rumah temannya. Di sini ada yang janggal. Saat polisi meminta ditunjukkan di mana lokasi Piana minta turun, Anthony mengelak dengan alasan dia tidak tahu pastinya di mana karena dia lupa. Di sini polisi sempat menaruh sedikit curiga dengan Anthony. Lalu penyelidikan pun berlanjut ke tempat acara ulang tahun Bella, yaitu Bukit Bintang. Tapi penyelidikan di tempat kedua dilakukan besok harinya karena hari sudah mulai malam. Sedangkan di rumah Piana, ibunya terus-menerus menangis sambil berdoa agar Piana cepat pulang ke rumah. Pas saat pagi hari, ini adalah hari ketiga dengan agenda penyelidikan ke tempat acara ulang tahun Bella. Berangkatlah bapak, abang Piana, dan beberapa polisi ke Bukit Bintang. Setibanya di sana mereka mencari info dari orang-orang sekitar. Sampai pada akhirnya mereka diarahkan ke satu orang perempuan berusia sekitar 35 tahun. Dan perempuan itu yang tepatnya disewa untuk acara ulang tahun Bella. Panggil saja dengan nama Mbak Endang. Mbak Endang membenarkan bahwa pada tanggal tersebut tempatnya disewa oleh seorang anak muda perempuan bernama Bella dan akan ada acara ulang tahun yang ke-20 tahun. Mbak Endang juga menyerahkan buku tamu undangan. Akan tetapi ketika polisi mengecek dengan teliti, di situ tidak tertulis nama Piana dan Anthony, yang tidak ada nama mereka tercantum di buku tamu undangan. Padahal buku itu wajib diisi oleh para tamu sebelum masuk ke area pesta. Karena kadonya memang harus ditaruh di luar setelah mengisi buku tamu. Bapak Piana pun dia mengingat sesuatu yang ganjil pada putrinya. Jika memang Piana ingin menghadiri acara pesta temannya
Apalagi ini ulang tahun Bella. Karena Bella ini adalah satu-satunya teman dekatnya. Perlu diingat ya guys, party ini juga kenapa malam itu Piana tampak tidak membawa kado apa-apa, malah pergi dengan tangan kosong, seakan enggak pergi jauh. Karena tas kecilnya yang selalu dibawa kemana-mana juga ditinggal di rumah. Piana hanya pergi dengan membawa helm milik kakak iparnya. Hati bapak Piana saat itu benar-benar hancur. Beliau tidak bisa berkata apa-apa lagi, kata Mariska. Polisi pun langsung bertindak cepat dalam kasus ini. Dengan membawa alamat dan nomor telepon Bella, polisi pun langsung pergi ke rumah Bella untuk bertanya-tanya lebih jauh. Mereka pun sampai di rumah Bella dan bertanya. Bella sudah menyambut di depan rumah dengan mamanya, karena sebetulnya Bella sudah dihubungi oleh salah satu polisi mengenai keadaan mereka ke rumah Bella. Bella yang melihat Bapak Piana berada di tengah-tengah gerombolan polisi ini, ia pun langsung mencium tangannya. Bella kebingungan dengan kedatangan mereka, tapi setelah mendengar penjelasan polisi, Bella jauh-jauh lebih kaget. Karena katanya Bella di saat pesta ulang tahunnya itu, Piana tidak datang. Bella sempat mencoba menghubungi Piana. Awalnya diangkat dan terdengar Piana seperti sedang bertengkar adu mulut dengan laki-laki. Lalu telepon itu mati. Ketika Bella menghubungi untuk kedua kalinya, nomor Piana sudah tidak bisa dihubungi lagi. Bahkan sampai acara selesai, Piana masih tidak ada kabar, kata Bella. Polisi curiga, jangan-jangan yang dimaksud Bella laki-laki itu adalah Anthony. Tapi ketika polisi bertanya pada Bella, apakah dia kenal Anthony? Bella menjawab bahwa dia tidak kenal dengan Anthony, tapi Piana pernah bercerita padanya kalau Piana sedang dekat dengan laki-laki. Tapi sayangnya laki-laki itu agak posesif dan cemburuan. Selebihnya Bella tidak bisa menjelaskan karena dia hanya mendengar cerita Piana seputar cowoknya hanya segitu saja. Setelah dirasa cukup keterangan dari Bella, sudah cukup mereka memutuskan untuk pergi melanjutkan penyelidikan. Sebelum pergi, salah satu polisi berpesan pada Bella, jika mendengar berita seputar Piana atau Anthony, Bella diminta agar segera menghubungi polisi. Lalu mereka pun pergi menjauh dari rumah Bella. Di tengah perjalanan, Bapak Piana meminta polisi untuk menyelidiki Anthony sekali lagi, karena firasatnya curiga melihat gelagat Anthony. Jeff juga merasakan kewajaran saat itu, karena namanya orang tua, apalagi bapak, dan Piana adalah anak satu-satunya perempuan. Jadi bisa jadi dikatakan ikatan keduanya dekat sekali. Pihak kepolisian pun setuju dan tibalah mereka di rumah Anthony. Setelah melewati beberapa jam perjalanan, kebetulan Anthony sedang berada di luar rumahnya sambil mencuci motornya. Melihat polisi dari kejauhan, Anthony sampai ingin kabur, tapi secepat mungkin polisi segera mengamankannya, sehingga ia tidak bisa kabur. Salah satu polisi yang iseng melihat-lihat motor milik Anthony yang baru saja dicuci. Polisi melihat seperti ada cap sesuatu di jok motornya sebelah kiri. Pikir polisi dia sedang mencuci motor, tapi kenapa noda seperti ini tidak sekalian dibersihkan? Pas polisi itu iseng mengelap noda itu dengan kain yang berada di bawah motor. Anthony betapa kagetnya. Polisi melihat noda itu ternyata adalah noda darah yang mengering. Polisi ini langsung berteriak memanggil rekannya. Yang lain, di lain sisi Abang Piana mendapat telepon dari istrinya yang di rumah bahwa Piana sudah ketemu. Ada seseorang yang menaruh seperti bed cover besar panjang di tengah-tengah kebun cabai milik orang tuanya. Pas mereka buka, ternyata itu adalah jasad Piana yang sudah terbujur kaku, dengan baju di bagian dada yang berlumuran darah, dan Piana ditemukan tanpa menggunakan celana dalam maupun celana luar. Mendengar hal itu, semua orang bergegas ke rumah Piana. Ada satu orang polisi yang pergi dengan motor Anthony, dan Anthony duduk di depan motor dengan tangan di borgol. By the way, motor Anthony ini adalah motor Matic. Setibanya di sana terlihat TKP-nya sudah mulai ramai. Banyak orang dan ibu Piana yang menangis histeris sampai pingsan berkali-kali.
Polisi sangat menyesalkan kondisi TKP yang sudah dipadati banyak orang, sehingga sulit untuk mendeteksi arah langkah pelaku. Polisi segera menelpon anggotanya yang lain dan ambulan. Sebagian polisi mengamankan jasad Piana. Tidak berselang beberapa menit, tim ambulan datang ke lokasi. Tim medis langsung membawa jasad Piana ke rumah sakit untuk diotopsi. Sedangkan tindakan masa lanjutannya datang tim dari kepolisian tanpa menunggu lama. Mereka langsung memasang garis polisi di sekitar tempat kejadian. Sebagian menanyakan kesaksian keluarga dan warga sekitar. Justru warga sekitar tahunya jika tempat itu ada mayat setelah mendengar teriakan seorang laki-laki berkulit gelap dan yang pastinya bukan warga sekitar. Jadi tidak ada satupun warga yang mengenali laki-laki itu. Barulah mereka datang ke lokasi untuk memastikan benar tidaknya, dan laki-laki itu pergi menghilang. Sebagian warga yang sempat bertemu dengan laki-laki itu dianjurkan datang ke kantor polisi untuk memberi kesaksian, karena kemungkinan itu satu dari gerombolan pelaku. Karena menurut kesaksian Mbak Tiara, istri abangnya Piana yang pertama, setidaknya ada 5 orang yang menaruh jasad Piana ke dalam kebun. Di lain sisi, polisi masih bingung apa Anthony ada kaitannya dengan laki-laki itu. Tapi Anthony tetap dibawa ke kantor polisi. Setelah ditekan oleh pihak polisi, Anthony pun mengaku dia sempat bertengkar dengan Piana pas di perjalanan menuju ke Bukit Bintang. Dia sempat memukul wajah Piana sampai hidung Piana mengeluarkan darah dan menetes di motornya. Makanya hari itu ia mencuci motor. Tapi setelah kejadian itu, Piana lari begitu saja menjauhi Anthony. Dia bukannya mengejar, malah dia pulang ke rumah. Prediksi polisi, kemungkinan setelah pergi dari Anthony, Piana menghubungi dan bertemu dengan seseorang yang dia kenal. Karena tidak mungkin jika pelaku tidak kenal Piana, tapi dia tahu di mana rumah Piana. Soalnya Piana pergi tanpa membawa tas juga dompetnya. Berarti Piana pergi tanpa membawa identitas dirinya satupun. Hanya HP yang selalu dibawa kemana-mana. Bahkan uang saja dia tidak bawa. Tapi Anthony tetap dipenjara dengan kasus kekerasan secara fisik yang mengakibatkan seseorang cedera. Di samping itu, polisi masih gencar mencari pelaku utamanya. Kita beralih ke keadaan jasadnya Piana. Setelah diotopsi, ternyata Piana mengalami luka robek di paru-parunya dan luka robek di bagian vaginanya, sampai duburnya. Jadi kesimpulannya dari tim forensik, Piana sebelum dibunuh kemudian dilecehkan dan diperkosa terlebih dahulu. Dirasa sudah cukup, jasad Piana dimandikan dan dikafani, lalu diberikan kepada pihak keluarga untuk disolatkan dan dimakamkan. Hari demi hari berlalu, pelaku masih belum juga ditemukan. Sampai tepatnya 9 bulan setelah pemakaman Piana, Anthony dibebaskan dari penjara, tapi masih harus wajib lapor. Tapi sayang 1000 sayang, pelaku pembunuhnya masih belum juga terkuak. Dan sangat disayangkan juga, polisi menutup kasus pembunuhan Piana di tanggal 17 Juli 2020. Kasusnya dianggap telah selesai, meski pembunuhnya masih belum terkuak. Tiba-tiba ada yang aneh dengan Mariska saat bercerita di party ini. Dia tiba-tiba menangis sangat kencang, seperti ada sesuatu yang menyakitkan hatinya. J pun mencoba bertanya berkali-kali, dia kenapa? Tapi Mariska cuma menjawab, sebenarnya Anthony pelakunya, dia jahat, orang paling jahat yang pernah saya kenal, Mas Jeb. Jeb langsung bingung dong sama Mariska. Kenapa Mariska begitu yakin bisa bicara seperti itu? Seakan dia adalah korbannya. Ditambah lagi pertanyaan Mariska yang seperti ini. Orang hayang hanya melihatnya seperti itu, padahal pembunuhnya adalah Anthony. Dia pukul aku, Mas, kena hidungku, lalu dia pukul lagi kena pipiku, dan yang terakhir dia pukul lagi aku kena mulutku. Sampai aku gak kuat, Mas, dan mulutku mengeluarkan darah. Lalu aku gak sadar. Bangun-bangun, aku sudah di tempat seperti gudang lama. Di situ aku melihat Anthony dan 5 temannya lagi. Aku pengen teriak,
tapi mulutku disumpal dengan tangan dan juga kakiku diikat. Aku gak bisa berbuat apa-apa Mas saat itu. Aku cuma bisa pasrah sampai mereka menjadikanku giliran Mas. Mereka melecehkan aku dan memperkosa aku sampai celanaku robek. Di situ hatiku hancur Mas. Cuma perkara aku tidak sengaja disapa mantanku saat perjalanan ke ulang tahun Bella. Pas posisi aku lagi sama Anthony, hanya sebatas menyapa, tapi pikirannya sudah berlebihan ke aku sampai dia melakukan hal setega ini. Salahku apa Mas? Yang paling menyakitkan saat dia dengan tertawa mulai membunuhku secara kejam. Sadisnya lagi, setelah melihat aku sudah meninggal, dia dan kelima temannya malah mabuk di depan mayatku, seakan mereka bangga karena sudah bisa memperkosa dan membunuhku. Apalagi Anthony, sangat terlihat jelas Mas, dia bangga setengah mati. Setelah itu jasadku dibungkus bed cover, lalu aku diantar pulang ke rumahku, tapi dengan kondisi seperti ini. Di kejauhan aku melihat hati keluargaku hancur Mas. Aku merasakan ada kekecewaan teramat di dalam hati keluargaku, tapi aku tidak bisa memeluk dan menenangkan mereka. Salahku apa Mas? Kalian ngeh gak sih apa yang dibilang kata aku? Itu yang membuat Jeb kaget bukan main. Maksud dari kata aku itu apa? Tapi Jeb tidak berani bertanya. Jeb cerita saat itu suasana di kamarnya mendadak menjadi hening banget. Entah kenapa, sedangkan Mariska masih menangis di balik telepon. Karena Jeb penasaran dengan cerita, Jeb pun memberanikan diri untuk bertanya, apa ada orang yang bertanggung jawab atas cerita ini? Atau setidaknya ada yang tahu tentang peristiwa ini? Lalu Mariska menjawab, yang bertanggung jawab atas cerita ini dia sendiri. Tapi jika Jeb tidak percaya, Mariska memberikan 2 nomor telepon. Satunya nomor telepon Bapak Dayat Daryadi dan satunya lagi bernama Ibu Rodia Hasanah. Entah penulisan namanya benar atau salah, mohon dikoreksi. Setelah memberikan 2 nomor telepon tersebut, Marisa hanya mengucapkan terima kasih, lalu menutup teleponnya. Bersamaan dengan itu, sekujur bulu kuduk Jack mendadak berdiri merinding, seperti ada angin yang meniup tengkuk lehernya belakangnya. Karena Jack yang masih penasaran dan dia tidak mungkin setor cerita ke aku yang tidak akan aku terima. Juga karena kesannya memang ceritanya seperti karangan. Jujur pas aku dengar cerita ini dari Jack, malah aku tertawa ngakak. Akhirnya Jack pun mencoba menghubungi 2 nomor telepon itu. Pertama kali yang dihubungi Jack adalah Bapak Dayat Haryadi. Sampai 3 kali panggilan tidak terjawab. Sampai akhirnya panggilan keempat terdengar. Dari balik telepon, suara bapak-bapak langsung bertanya, apa benar ini dengan Bapak Dayat Haryadi? Dan bapak-bapak itu mengiyakan bahwa dirinya benar Bapak Dayat Haryadi. Setelah itu Jeb ditanya ada keperluan apa. Jeb pun menjawab dan mencoba menjelaskan keperluannya. Apa kata Bapak Dayat ini seperti kasih respon kaget sambil teriak berkali-kali bahwa itu tidak mungkin karena Mariska sudah meninggal. Jadi tidak mungkin kalau bisa telepon dan cerita tentang kematiannya sendiri. Jeb langsung bingung banget, bingung dan super. Sepertimu pasti tanya soal siapa itu Piana. Bapak Dayat bilang Mbak Mariska itu yang Piana, nama lengkapnya Piana, yaitu Mariska Piana Haryadi. Jadi ketika Mas bercerita seperti ini, saya jadi ragu dan gak percaya kalau anak saya yang meninggal di bulan November 2019 bisa menghubungi Mas. Lalu Jeb lanjut tanya, lantas Ibu Rodia di sana itu siapa? Iya Pak, karena Marisa ini memberikan saya 2 nomor telepon itu, makanya kita telepon untuk mengecek apa benar cerita itu nyata. Dan ini yang membuat Jeb sejak minggu kemarin demam sampai sekarang. Pas Bapak Dayat menjelaskan bahwa Ibu Rodia Hasanah adalah istrinya, Jeb langsung tidak bisa ngomong apa-apa. Saat Jeb ingin menutup telepon, dia dicegah
sama seorang laki-laki yang mengaku bernama Wisnu, kakak keduanya Mariska atau Piana itu. Dia mencoba meminta Jeb untuk menceritakan secara detail. Jeb selesai bercerita yang super detail. Giliran pihak mereka yang dibuat kaget. Bagaimana bisa kita orang yang awal dapat email seperti itu? Padahal menurut pihak keluarga, mereka tidak pernah mengekspos tentang pembunuhan Piana ke medsos manapun. Jadi logikanya, kita nggak akan tahu kalau kita gak diberitahu. Setelah Jeb berkomunikasi dengan keluarga Mariska atau Piana ini, Jeb telepon aku nangis-nangis. Secara Jeb itu orangnya gak pernah nangis, tapi tiba-tiba nangis histeris kayak gitu. Minta dijemput di rumahnya. Bahkan dia bilang kalau dia gak berani masuk rumahnya sendiri. Akhirnya, aku suruh Dimas untuk jemput Jeb dan ajak ke kosan. Dia yang epicnya lagi, Minggu pagi aku ditelepon pihak kepolisian Sektor W Yogyakarta. Mereka menanggapi adanya laporan dari pihak keluarga karena terhubung akun cerita emak adalah tanggung jawabku. Jadi di sini aku yang bertanggung jawab lebih banyak atas apa yang sudah terjadi. Di mana pihak polisi meminta bukti email masuk, lalu kita foto dan kirim ke mereka. Sebenarnya kita disuruh ke sana, tapi aku masih parno sama virus yang sedang mewabah saat ini. Jadi aku meminta untuk pertemuan melalui Zoom saja. Alhamdulillahnya mereka setuju. Jadi Senin pagi kemari kita semua busy lewat Zoom sama pihak kepolisian Sektor RUI. Jujur aku deg-degan parah. Belum lagi ngurus Jeb yang lagi sakit demam. Karena efek traumanya itu yang tidak kelar-kelar dan sekarang malah ketambahan berurusan sama posisi email itu. Setelah dicek dengan polisi, lokasi ada di daerah dekat dengan Pasar Beringharjo. Kemungkinan harusnya ini tadi polisi melakukan penyelidikan ke sana. Ini kita juga sedang menunggu update dari pihak kepolisian dan nomor telepon yang dipakai oleh Mariska ini ternyata tidak terdaftar di sistem operator. Wallahu alam, jujur, aku sedikit deg-degan banget. Kita juga kembali komunikasikan dengan keluarga Mariska. Sebelum aku nulis cerita ini, aku juga sudah meminta izin kepada Mas Wisnu, kakak keduanya Mariska. Katanya silahkan, tapi mereka meminta untuk lokasi rumahnya dirahasiakan. Kalau hanya inisial saja katanya tidak apa-apa. Dan penulisnya, mereka meminta tolong untuk tidak ditambahkan aneh-aneh. Jadi harus sesuai. Makanya aku nulisnya juga sesuai apa yang disampaikan oleh Jeb ke kita. Sambil aku meminta doanya untuk kesembuhan Jeb agar dia bisa segera pulih dan kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa. Kalau aku atas nama pribadi dan mewakili tim juga memohon doanya agar kasus ini segera selesai. Jika memang benar yang disampaikan penelepon yang mengaku sebagai Mariska. Ini benar, semoga semua pelakunya segera tertangkap dan diberi hukuman yang setimpal. Karena polisi yakin kemungkinan penelepon ini ada kaitannya dengan kematian Mariska atau Piana. Cuma dia takut untuk bercerita. Makanya dia melakukan ini dengan harapan mungkin kasus kematian Mariska atau Piana ini diusut sampai tuntas tanpa meninggalkan 1000 pertanyaan yang mengganjal di benak keluarganya. Insya Allah kita akan terus update tentang kisah ini setelah mendapatkan laporan dari pihak polisi setempat. Untuk sementara kita fokus dulu dengan kesehatan Jeb yang masih di rumah sakit. Dan kata mamanya, besok hasil lab Jeb keluar. Jika hasilnya baik, lusa Jeb sudah bisa pulang ke rumah. Mari luangkan sejenak untuk mengirimkan Al-Fatihah kepada almarhumah Mariska atau Piana. Semoga husnul khotimah. Kemarin subuh, tepatnya tanggal 20 Januari 2021, pukul 02.39, tertangkap 2 orang pria yang terlibat dalam pembunuhan ini. Pelaku antara lain Peri Hendriawan dan Bayu Sucipto telah konfirmasi terlibat dalam pembunuhan. Tapi mereka bukan otak dalam karena mereka mengaku dibayar dan mobilnya disewa. Tapi mereka juga ikut memperkosa menurut pengakuan dari saudara Bayu Sucipto. Bahwa dalam hari itu semua ini adalah teman dari temannya. Jadi Bayu dan Peri ini bukan teman dari pelaku utama,
melainkan teman dari seseorang yang bernama Hedi Hermawan, yang dimana mereka berdua dan satu orang lain yang bernama Yudi Fernando Anggara baru diperkenalkan oleh si dalang saat hendak ingin mengeksekusi korban. Jadi yang bertanggung jawab penuh atas kejadian ini adalah Hedi dan si dalang saat ini. Polisi sedang melakukan pengejaran kepada Hedi, Yudi, dan si dalang. Untuk Hedi dan Yudi, polisi sudah mengetahui foto yang didapat dari Peri. Sedangkan untuk si dalang, polisi sudah mengantongi ciri-cirinya yang didapat dari Peri dan Bayu, yang dimana ciri-cirinya seperti berikut. Ini tinggi badannya kurang lebih 180 cm, berat badannya kurang lebih 75-80 kg. Kulit putih dan tai lalat di pelipis kirinya. Hidung mancung, rambut cepak dan poni panjang. Lalu ada tato berwarna tangan di kanannya, bergambar ular dan bunga mawar. Ciri-ciri ini sempat dikonfirmasi ke pihak keluarga. Dan kata Pak Hardoyo, kata Pak Hidayat sih mirip Antoni. Ciri-cirinya akan tetapi untuk tato kita masih sedikit lagi. Saya antara ingat sama enggak melihat tato di tangan yang bersangkutan dan sekarang sedang dalam pengejaran. Menurut info yang kita peroleh sekarang yang bersangkutan sedang berada di Medan, di rumah pamannya. Jadi kita berusaha untuk memaksimalkan pencarian dengan melibatkan sektor di sekitar sana. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari Pak Handoyo. Bayub dan Peri tertangkap di rumah masing-masing, sedangkan info untuk posisi Hardi sekarang dia berada di Bandung karena ada perpindahan karyawan ke sana. Dan untuk Yudi terlacak posisinya di Magelang. Doakan saja, semoga semua perjalanan lancar. Sekarang aku ajak kalian ke flashback tentang penelpon yang waktu itu menghubungi kita. Jadi operator yang digunakan penelpon adalah jaringan 1 dan polisi sudah meminta kepada pemilik SIM card yang telepon. Kita di situ terdata atas nama Cynthia Mega Lestari dan SIM card itu sudah terdaftar sejak tahun 2011. SIM card itu sempat mati tapi diaktifkan lagi di tahun 2013 dan baru-baru ini SIM card itu tidak aktif lagi. Kemungkinan sudah masuk masa tenggang. Lantas kenapa masih bisa dibuat telepon dari kita? Kemungkinan pemilik SIM card tersebut lokasi rumahnya ada di sekitar Beringharjo. Tapi saat kita lacak sesuai titik, di situ hanya terdapat satu bangunan seperti gudang barang rongsokan, tapi sudah tidak terpakai lagi. Dan menurut keterangan warga sekitar, sudah dari 2016 gudang itu kosong, tidak ditempati lagi. Kita akan tetap terus selidiki penelpon, karena kita penasaran ada hubungan apa dia di dalam kasus ini. Informasi tambahan dari Pak Handoyo. Jadi menurut kalian bagaimana untuk pelakunya? Jadi gini, selisihnya kelima orang ini semuanya ikut memperkosa, tapi yang membunuh hanya Herdi dan si dalang. Menurut Bayu, antara Herdi dan si dalang ini seperti sangat dekat sekali, kayak teman lama. Bahkan Yudi juga kenal dengan si dalang. Jadi hanya Bayu dan Peri yang baru kenal si dalang. Saat kejadian itu, saat semua yang bersangkutan dalam kasus ini sudah tertangkap dan terkuak motifnya. By the way, terima kasih buat yang sudah mendoakan Cep. Tadi sore sudah diperbolehkan pulang ke rumah dan kondisinya alhamdulillah sudah pulih kembali. Kali ini aku ingin memberitahu update kasus soal Mariska atau Piana, di mana si dalang sudah tertangkap di Medan dan sedang dalam perjalanan menuju Jogja. Kemarin siang polisi berhasil melacak keberadaannya, dan dini hari tadi polisi berhasil meringkus dalang di rumah pamannya. Ya, betul, si dalang tidak lain dan tidak bukan adalah Antoni, menurut kesaksian anak-anak muda yang ada di sekitar rumah paman Antoni. Antoni memiliki ciri-ciri persis seperti yang disebutkan, dan bahkan tatonya juga sama. Alhamdulillahnya salah satu anak muda di sana adalah pembaca kisah cerita emak. Jadi begitu dia iseng membaca kisah ini, orang ini langsung menghubungi kita. Dan dia benar-benar bersaksi bahwa dia mengenal laki-laki yang disebutkan dalam cerita ini sebagai si dalang. Dari informasi inilah, polisi setempat bisa dengan mudah melacak dan melakukan penangkapan. Begitu pula Yuda dan Herdi juga sudah dalam proses pengamanan, lalu akan dikirim ke Jogja untuk dimintai keterangan.
Kemungkinan dijadwalkan Yudi harusnya siang nanti sudah tiba dan Herdi dan Antoni baru sore nanti tiba di Jogja. Tentunya ini semua juga berkat pertolongan dari kakak-kakak pembaca. Kisah ini yang merasa kenal dengan pelaku lalu bersedia memberitahukan kami di mana posisi para tersangka sehingga bisa mempermudah jalannya polisi melakukan penangkapan. Sekali lagi terima kasih. Banyak kami tidak bisa memberi apa-apa selain mengucapkan beribu terima kasih. Dan selebihnya, biar Allah yang membalas atas semua kebaikan kalian. Kita khususnya tim cerita emak bangga sekali dengan kalian semua yang sudah antusias dalam case ini. Tanpa kalian, kita juga bukan siapa-siapa. Pihak kepolisian membagi dua tim di dalam kasus ini, di mana satu tim mengurus penangkapan pelaku dan satu tim lagi melacak siapa penelpon ini. Semoga semuanya dapat terselesaikan dalam waktu dekat dan polisi sudah menemukan titik sang penelpon. Cuma polisi masih saja ingin menyelidiki pelan-pelan tentang sosok sang penelpon ini ataupun pemilik SIM card ini. Lalu ada hubungan apa dia dengan korban atau justru malah ada hubungannya sama pihak tersangka. Sore ini aku benar-benar ingin kasih kalian update terakhir untuk kasus Piana. Tadi siang alhamdulillah papanya sudah selesai dan ternyata tambahan sedikit cerita yang mungkin bisa dibilang di luar nalar untuk orang-orang yang tentu tidak terlalu percaya hantu. Tapi inilah nyatanya. Ini menurut kesaksian kelima tersangka yaitu Peri, Bayu, Yudi, Herdi, dan tentunya Antoni. Ya, mereka semua sudah berada di kantor polisi sektor UI. Begini kronologinya. Saat Piana dan Antoni memang berniat untuk datang ke pesta ulang tahun Bella. Teman sore harinya Antoni datang ke rumah Piana untuk menjemput. Setelah berangkatlah mereka ke Bukit Bintang untuk datang ke acara ulang tahun Bella. Awalnya tidak ada masalah apa-apa. Sampai kurang lebih seperempat perjalanan, Piana disapa Gusti mantan pacar Piana. Sedangkan Antoni ini adalah tipe orang yang kronolik dan temperamen. Ditambah dia pencemburu, secara tidak sengaja Piana membalas sapaan Gusti. Bayangkan, hanya membalas dengan kata hai. Ya, si Antoni sudah naik pitam. Terjadilah perdebatan di antara mereka, sampai motor metik yang ditumpangi Piana dan Antoni hampir menabrak seorang lansia. Antoni langsung turun dari motor, lalu memukulkan helmnya ke arah wajah Piana sebanyak 3 kali. Entah apa yang ada di pikiran Antoni saat itu. Dia tiba-tiba memasangkan kembali helm Piana yang sempat terlepas. Lalu mengajak Piana pergi ke sebuah rumah mebel yang lebih tepatnya gedung tua. Piana dipaksa turun dan masuk ke dalam, tapi dia berontak. Akhirnya Antoni memukulnya sekali lagi. Sampai Piana benar-benar pingsan saat itu. Piana pingsan, Antoni menghubungi kelima temannya untuk datang ke lokasinya sekarang. Sebenarnya dia hanya menghubungi Herdi, tapi Herdilah yang membawa keempat orang lainnya. Dari awal Herdi sudah tahu niat Antoni dan dia sempat menolak. Tapi karena ditawari uang 8 juta dan 1 tiket pesawat ke Bandung, si Herdi akhirnya gelap mata karena dia juga butuh tambahan biaya hidup di Bandung. Si Herdi tidak bisa bilang dia dan keempat temannya yang dia ajak. Dia hanya menawarkan untuk minum-minum dan ada ceweknya. Akhirnya si 4 orang ini setuju. Setelah deal berangkatlah mereka menemui Antoni. Sesampainya di sana ternyata Antoni sudah menyiapkan 6 botol minuman. Minum-minumlah mereka. Sebelum habis minum, Antoni menawarkan mereka untuk tidur dengan Piana secara bergantian. Biadab banget gak tuh? Piana masih dalam kondisi hidup. Antoni pun dia yang lebih dulu, baru sisanya mereka. Mereka home pimpah. Piana masih terus dalam kondisi pingsan saat ditiduri oleh orang-orang brengsek ini. Sampai saat giliran Bagas yang terakhir. Siapa Bagas? Tiba-tiba Piana ini seperti sesak napas dan sempat terbangun. Tapi dengan napas yang tidak beraturan, akhirnya Bagas mengurungkan niatnya dan dia berteriak memanggil teman-temannya yang lain. Mendengar Bagas berteriak, mereka langsung datang menghampiri. Melihat kondisi Piana yang seperti itu, Antoni menyuruh yang lain keluar dan menyuruh Herdi berjaga di pintu. Karena Antoni cemas, akhirnya dia mengambil pisau lipat di jok motornya.
lalu kembali masuk menghampiri Piana. Entah iblis apa yang merasuki Anthony. Tiba-tiba saja tanpa ragu-ragu, Anthony menusuk dada Piana sebanyak 4 kali sampai robek paru-parunya. Sesuai dengan hasil tim forensik yang mengotopsi jasad Riana. Melihat hal itu, Hardy dari tadi ada di belakang Anthony cuma terkejut, kaget. Hardy tidak bisa bicara apa-apa, bahkan dia diancam Anthony agar tidak bilang apa-apa ke siapapun. Tidak hanya berhenti di situ, Anthony juga merobek celana Piana dan membakar celananya. Jelas-jelas Piana sudah meninggal dengan berhubungan darah, bahkan kata Anthony, dia masih dengan jelas mendengar teriakan terakhir Piana yang menggema di bangunan tua itu. Sumpah, sok banget aku pas dengar ini, padahal tubuh Piana sudah terbujur kaku. Tapi dengan sadis si Anthony merobek kemaluan Piana. Piana sampai memohon maaf. Dikiranya, lalu dengan enteng dia bilang ke Hardy untuk menyuruh salah satu temannya membeli bed cover yang ukuran paling besar. Setelah temannya datang membawa bed cover, Anthony dengan sadisnya mengkulung jasad Piana di dalam bed cover tersebut. Otomatis kelima orang ini melihat apa yang dilakukan Anthony, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka di bawah tekanan ancaman Anthony. Sadisnya lagi, Anthony menyalakan api unggun dan meletakkan jasad Piana di pojokan, lalu mengajak yang lain untuk lanjut minum. Psikopat gasih ini namanya. Dengan santuy minum, tapi di ruangan sebelah ada mayat. Gila gak sih? Anthony ini lalu mereka ketiduran di bangunan itu karena saking maboknya. Besok paginya mereka bangun dan pulang ke rumah masing-masing. Sedangkan Anthony mampir ke rumah Hardy. Mayat Piana diletakkan di bangunan itu sendiri. Baru malam harinya Anthony pulang ke rumah dengan santainya. Tapi si Hardy kepikiran. Dia mengaku malam hari saat Anthony pergi dari rumahnya, dia merasa memimpikan dia didatangi Piana seperti menangis, tapi wajahnya menahan marah. 1 kali, 2 kali Hardy ditahan, tapi hari ketiga dia sudah tidak tahan. Dia merasa bahwa jasad Piana harus dimakamkan atau dibawa ke rumahnya. Akhirnya dia menghubungi keempat temannya, yaitu Perry, Bayu, Yudi, dan Bagas. Sambil menyuruh salah satunya untuk menyewa mobil, mereka kembali ke bangunan tua itu. Yang mereka dapati adalah aroma yang sangat-sangat busuk. Terlihat juga kaki Piana yang terlihat keluar dari bed cover itu, seperti sudah bengkak dan membiru. Melihat hal itu, Hardy menyuruh Yudi untuk membeli 1 bed cover lagi, agar aromanya tidak terlalu menyengat. Setelah Yudi membelinya, Hardy pun segera membungkus jasad Piana dengan bed cover kedua tanpa membongkar yang sebelumnya. Dan hari itu juga Hardy membawa jasad Piana ke rumah orang tua Piana sesuai alamat yang diberikan Anthony. Tibalah mereka di rumah Piana. Tapi karena depan rumah Piana ramai dengan warga yang penasaran dengan kondisi Piana, mereka pun akhirnya berusaha mengitari rumah Piana sampai mereka melihat ada kebun cabai di belakang rumah Piana. Yang benar itu kebun milik orang tua Piana. Dengan cepat mereka menaruh jasad Piana di sana. Tapi babysitter anaknya Mas Piana melihat ada orang asing ke kebun mereka. Sang babysitter ini otomatis teriak. Teriakan babysitter inilah mengagetkan seisi rumah. Sampai Mas Wisnu, masnya Piana yang nomor 3, melihat ada orang aneh masuk ke kebun cabai milik orang tuanya dan menaruh sebuah bed cover yang ternyata itu adalah jasad adiknya sendiri. Tapi sayangnya mereka belum sempat melihat wajahnya. Mereka ini kurang lebih seperti itu kronologi pembunuhan Piana yang disampaikan oleh Anthony dan keempat orang lainnya. Lalu kesaksian tersebut diceritakan oleh pihak polisi kepada kita. Sekarang kita beralih ke sosok Bagas yang ternyata ada sangkut pautnya dengan sang penelepon. Siapa Bagas ini? Bagas Putra Narendra adalah orang terakhir yang belum sempat memperkosa Piana. Lantas apa hubungannya Bagas dengan sang penelepon? Sang penelepon adalah kakaknya Bagas yang bernama Cynthia. Ya betul, Mbak Cynthia inilah yang waktu itu menelepon kita, jadi bukan Mariska. Mbak Cynthia ini tahu dari mana semua kronologinya. Sebelum Bagas memutuskan untuk bunuh diri, dia berpesan agar mbaknya ini bisa menjadi perantara untuk mewakili dia mengungkap semuanya. Tapi Mbak Cynthia bingung gimana caranya.
sampai Mbak Cynthia membaca kisah aku yang tentang almarhumah Mbak Manda. Mbak Cynthia bingung harus diawali dengan cara gimana, sampai akhirnya dia membuat seakan Marissa mengirim email tersebut. Kemana Bagas? Bagas sudah meninggal setelah lebaran kurban kemarin. Jadi dia merasa punya beban sejak kematian adiknya soal kasus ini. Semalam habis Isya, polisi berhasil menemukan Mbak Cynthia di rumah suaminya. Ya, lokasi rumahnya tidak terlalu jauh dari Pasar Beringharjo, di mana Mbak Cynthia menceritakan sejak kejadian Piana, adiknya seperti orang gila, seperti orang dengan tekanan mental yang sangat parah. Hampir setiap hari Bagas selalu teriak-teriak, "Ampun Pin, ampun, bukan aku Pin, ampun." Sedangkan Mbak Cynthia bingung kenapa adiknya bisa begitu. Sampai akhirnya Mbak Cynthia mengajak adiknya diperiksa ke rumah sakit jiwa sebelum puasa tahun kemarin. Dokter bilang kalau kondisi mental Bagas sangatlah parah. Akhirnya Bagas menjadi pasien rumah sakit jiwa itu. Seiringnya waktu, kondisi mental Bagas membaik, tapi tetap harus mengonsumsi beberapa obat setiap harinya. Selain itu, dokter juga memberitakan dia menulis demi memberikan Bagas kesibukan. Lama-kelamaan, Bagas seperti menuliskan semua yang dia rasakan. Suster yang setiap minggunya mengecek tulisan Bagas terkejut saat membaca tulisan Bagas, lalu memberikan kepada dokter yang bertanggung jawab atas kesembuhan Bagas. Lalu dokter itulah yang memberikan buku Bagas kepada Mbak Cynthia dan suaminya. Respon kaget yang sama dirasakan Mbak Cynthia, gimana dia tertekan atas kematian Piana. Padahal dia tidak ikut saat Anthony membunuhnya. Tapi kenapa dia selalu didatangi arwah Piana dan teman-temannya? Tidak dia. Udah bilang gini ke teman-temannya, tapi teman-temannya malah tidak percaya dan makin mengancamnya untuk tidak bicara kepada siapapun. Tapi arwah Piana itu masih terus menghantuinya, entah yang tiap malam datang ke kamarnya dengan menangis, atau datang dengan amarah sampai membuat kamarnya berantakan, atau bahkan sampai berkontak fisik padanya dengan membenturkan kepala Bagas ke dinding atau membanting tubuh Bagas dari atas ke bawah, kata Mbak Cynthia. Kemungkinan itulah alasannya kenapa tubuh Bagas selalu ada biru-biru seperti lebam, tapi dia takut untuk berbicara ke saya ataupun suami. Baik aja Bagas ini sejak kematian orang tuanya dia ikut tinggal dengan kakaknya. Ya, waktu itu Mbak Cynthia. Karena mereka hanya dua bersaudara. Di situ Bagas menuliskan semuanya secara lengkap, hingga akhirnya Mbak Cynthia bisa menceritakan semuanya ke Jeff. Saat memerankan Mariska di telepon, sampai pada titik di mana dia bicara, dia merasa tidak kuat dengan teror Piana. Dia memutuskan untuk menyilet pergelangan tangannya sendiri. Sempat dibawa ke rumah sakit dan dia sempat berbicara ke kakaknya untuk segera melaporkan kasus ini ke kantor polisi, dan setelah itu dia menghembuskan napas terakhirnya di rumah sakit tersebut. Tapi karena Mbak Cynthia bingung dan terlalu panik, akhirnya dia dan suami simpan rapat cerita ini sampai dia mengirim cerita itu ke kita setelah mendapat persetujuan suaminya, karena sebelumnya dia sempat didatangi arwah adiknya saat dia selesai sholat tahajud. Sekarang semua pengawasan polisi dan kasus ini secepatnya dilempar ke pengadilan agar segera mendapatkan jadwal sidang. Oke, jadi itulah update terakhir kasus almarhum Piana. Sungguh benar-benar bikin penasaran, campur aduk. Semoga saja pelaku diberi hukuman yang setimpal dan keluarga Piana diberi kekuatan agar bisa ikhlas melepas Piana di dalam alam barunya. Dari cerita ini, aku semakin percaya bahwa kelakuan manusia bisa melebihi iblis. Nyawa manusia seperti tidak ada artinya. Padahal niat awalnya hanya ingin memperkosa Piana dan membuatnya stres, malah berujung membunuhnya. Inilah mengapa kita harus bisa mengontrol emosi agar tidak sampai gelap mata. Jika kita kecewa dengan seseorang, lebih baik berbanyak istighfar. Ini nyawa orang loh. Segini mudahnya mereka menghilangkan nyawa orang yang hanya melakukan hal sepele. Emang ya, pelakunya gak ada akhlak. Aku rasa otaknya sudah digadai kali ya. BTW, makasih untuk Mbak Cynthia yang sudah speak up. Meski caranya sedikit bikin geleng-geleng, tapi gak apa-apa, bagus.
dan belum terlalu terlambat. Terima kasih juga untuk keluarga dan Pak Handoyo beserta tim yang telah bersedia memberi kita akses setiap partinya. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Tolong kalian berhati-hati dimanapun kalian berada, karena kejahatan tidak pandang bulu dan tempat. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Bagi teman-teman yang baru bergabung, terima kasih atas hadirnya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.